bikin video klipnya dari OBS-an kayak gini juga tuh bandnya si Mas Agam. Ah, dari video-video apaan tapi? Dari ya udah orang ngezoom nih kayak kita ngezoom. Waktu Ah. itu dia soalnya judul apa lagunya ngomongin tentang pandemi. Oh, iya. Oh, iya Jadi juga. ala-ala Ah, 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 ah. kayak gitu mungkin di OBS-in. Ah, ah. Habis itu ya direkam berapa menit gitu kan. Mm-mm, Di mm-mm. mute jadiin video klip sama doi. Oh, iya. Oh, Gue iya benar. Apa tuh nama bandnya? gue Lupa lupa, ada gua. iya gue lupa. Bukan yang Foxford tapi Oh, bukan Fox ada Sport. lagi. Bukan yang Foxford. Apa gue lupa dah. Nah itu dia dibikin video klip. Dari situ gue bilang anjir emang kalau orang basicnya dulunya di kreatif gitu ya. Iya, iya. Tapi Anjir. udah keluar dia ya? Apanya? Si Gaam udah keluar dari Fox Sport kan? Oh. Nah, IG dia mati. Abis itu gue nggak tahu kemana dah tuh dia. Serius, Mas. Oh. Gue Oh. abis itu nggak ngikutin lagi. Karena kan gue follow-followan tadinya. Ah. Habis follow-followan, nggak muncul-muncul lagi tuh orang kemana. Kayak udah nikah habis itu. Entah Iya. nonaktif atau di apa di unfollow kali gue. Kenapa ya gue udah masalah apa ya dulu ya. Gue jadi ini. Gue jadi kepikiran nih dulu masih di Mandai. Ah, Geblek. Si Jo kan di Pondok Cabe sekarang, Mas. Lah, gua bikin project kan sama Jul sekarang. Gue lihat gitu anjir si Jul. Renaldi Heeh. Julian lu musik dia sama lu ngeband sama Saka dimanfaatin per videoan juga gue bilang anjing lu Emang iya. main dibayar 75 katanya Geblek. ringgit mas. Astagfirullahaladzim. Dia baru masuk di band lu itu mas apa gimana sih? Iya, gua waktu gua di chat sama si Jul, terus dia bilang, "Mes, Wah, gua tinggal di Ciputat sekarang," gitu kan. wah. Ya udah, Sherlock lu di mana? Ternyata di nggak nyampe 500 meter, nggak nyampe 1 kilo dari rumah gua. Iya katanya dekat dari rumah lu kemarin cerita tuh dia. Deket banget. Ya udah langsung, dia kan emang dari dulu tuh gua nyari drummer, Bang Ojan. Lah, emang dia drummer main di band lu? Dia sih itu drummer ternyata. Iya di band sebelumnya sih emang drummer. Nah, iya, ya udah. Terus akhirnya gua ajak buat ngedrum gitu. Bukan itu, gua kira dia main gitarnya. Kayaknya pas waktu lu bikin story, dia gitaris deh, Mas. Oh, iya di Yang Karom, oh di yang Karom Kerma. itu. Iya betul, di Kerma memang gua ajak buat jadi gitaris juga. Jadi ada 2 project langsung gua ajak si Jul semenjak pindah ke Anjir, Ciputat. ya. Mm-mm. Satu tol apa nih proyeknya? Ah, Yang satu proyek apaan? Dua-duanya band. dua-duanya band sama. Nanti ini band gue yang proyekan sama Jul ini tanggal 12 manggung kok. Apa namanya, Mas? Tapi nama bandnya, Heeh. nama bandnya sangat Indonesia sih. Yakni The House of Oak Street. anjir, nama-namanya ala-ala apa? Gue lupa lagi. Yang itu, Ah, Mas. Enggak tahu deh. Enggak tahu. ya gitu. Tapi Main-main. oke juga nama lu. Main itu apa Brit indie indie pop gitu Enggak, lagi. kalau ini mah pokoknya Midwest emo, tapi ya emo lah pokoknya lah. Iya. Gitu. Basic emang lu makin hari makin Midwest emo mas gue liat Iya anjir emang. masa Tapi emang genre itu emang lagi digandrungi emang kebetulan Bang Ojan. menjamur ya mas ya. Lagi menjamur banget benar. Kenapa? Nah ini nih Ah, serius nih. Kenapa Midwest emo akhirnya di Indonesia secara fanbase jadi membesar gitu loh mas. Kalau menurut lu sebagai pelakunya juga. ah. Sebenarnya nggak pelaku-pelaku amat sih, tapi Iyalah lu pelaku anjir lu organize gigs iya. iya sih. Habis itu lu apa as a band juga iya. Ayo. Kalau gue lihat sebenarnya ini mah kalau lagi gue ngumpul bikin acara gitu ya Bang Ojan, sebenarnya karena kita nih generasi kita tuh tumbuhnya sebenarnya juga sama emo juga pas naik gitu loh. Iya benar. Jadi awal-awal 2000, pertengahan 2000 kan kita kan tuh masa-masa pertumbuhan kita kan. Iya benar, Iya kan? benar. Nah iya, cuman kalau untuk balik yang ke emo 2000-an dulu itu udah terlalu usang gitu. Iya sih. Jadi kayaknya gelombang-gelombang yang Midwest emo ini kan sebenarnya kan kayak emo tapi kayak bukan kayak apa ya, bukan kayak klasik emo yang 2000-an itu loh. Iya iya iya. Cuma ya tetap kayak liriknya mah tetap tetap ya kayak gitu. Menye ya. Tetap menye. Cuman musiknya yang udah evolve musiknya aja gitu.
Jadi ngeblendnya banyak ya Midwest emo tuh Mas ya. Ini Banyak. kalau gue yang denger tipis-tipis aja gitu. Ah, Distorsinya ada tapi nggak banyak. iya, Gitu betul. kan. Mm-mm. Liukannya ada Ah, tapi ah, nggak berlebihan juga gitu benar. kan. Benar. Kayaknya yang bener-bener ngebedain kalau buat gue yang Midwest emo gitu pure lirik anjir. Iya, iya, iya Iya sih. kan? Ah, 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 Iya ah. gak? Ah, Lu ah, ah. akhirnya bisa ngebedain ini adalah emo gitu, emo atau bahkan ditabrakin sama genre lain gitu. Iya, Kayaknya betul. murni liriknya misalkan lu punk, lu Ah, ngomongnya ya negara, iya. state, kondisi sosial dan sebagainya. Kalau itu emang enggak, gangan rumah lu sama lingkungan rumah lu gitu Iya, aja, iya betul, kan? betul. Ah, ah, ah. Gitu nggak sih? Iya, iya sih, tapi emang iya, itu emang kayak tipikal banget Mitos Imo tuh kayak liriknya tuh kayak gitu emang. Kayak apa tuh band, Mas? Nama Yang band ada siapa yang sering lu setel juga tuh di story ya lu? luar Nama apa? bandnya aja kan nama band apa yang ada sekitarnya aja Mam Jeans, jeansnya Iya, mak kita, ya kan? iya betul, ah, kayak gitu. Mom Nah itu. Jeans terus kalau kalau yang 2000 per 2010-an 2000 Heeh. akhir itu kayak ada mungkin Mom Jeans, ada Modern Baseball gitu-gitu. Oh iya Iya, Modern mm-mm. Baseball. Yang kayak kayak apa namanya yang band yang kalau sering dibilang tuh yang kayak tipikal Midwest banget tuh kayak gitu kan yang Mom Jeans, terus Modern Baseball yang Iya. kayak vokalnya tuh yang cuma kayak orang apa sih mumbling tuh apa sih kayak orang Iya mau eh ngoceh. iya kayak ngoceh gitu. Lu Heeh. ngoceh ya kan? Iya, Like mumbling anjay, iya bener sih anjay gua. bener. Heeh. Ngoceh, Heeh. kehidupan sehari-harinya bukan gue lupa tuh kayak ada lirik Mam Jeans dia bilangnya ya I'm still 27 years old and I'm still in my mom house gitu Iya, kan. iya, pokoknya Iya kan? semakin menyedihkan kehidupannya, Iya tuh. semakin Itu di loser. bawah. Heeh. Nah, menurut lu lirik yang dibawain dia itu dengan maksud itu adalah hal yang menyedihkan atau hal ya udah gue pengen cerita aja gitu. Kalau gua kalau misalkan gua denger dari lirik-liriknya atau misalkan Ya. nggak usah gitu deh, dari kayak emang si menurut gua nih para si band-band ini pelaku apa namanya pelaku-pelaku musik yang main Belantika ya. main Midwest ini menurut gue emang mereka mereka juga sama kayak kita yang besar sama lagu-lagu emo nih ya kan. Iya bener sih, Nah sepakat terus juga. tapi mungkin mainnya tuh mereka pengen mereka geser itu nggak melulu soal kayak apa sih cinta atau kayak Ah iya, itu kehilangan juga. perempuan gitu, apalagi nih Itu kesedihan juga. apalagi dalam hidup gue nih kan emo kan itu ya kan. Wah, Iya, pathetic loser gitu kan. anjir patetik ya, Iya iya kayak gitu, bener. tapi apalagi Iya nih sih ya. yang bisa gue bikin sedih lagi nih, oh hidup gue ngebandingin diri sama orang lain gitu-gitu loh. Iya iya. Iya. Iya kalau kalau emo yang 2000-an entah itu Hmm. 2003, 4 gitu kan Hmm, early hmm. 20s itu cinta aja kayak Iya. emonya Heeh. emo cinta gitu. Emotical affection gitu kan ya Iya. udah. Heeh, Lebih heeh, ke bener. kasih sayangnya aja, kasih sayang ke lu, ke pacar lu, ke Iya. pasangan lu atau apapun gitu kan. Mm-mm, Itu mm-mm. kalau yang sekarang. Nah, tapi yang gue bikin menarik lagi, Mas, sama generasi Midwest emo yang sekarang entah itu tapi gue kalau yang Indonesia belum nggak terlalu Ya. tahu banyak banget gitu ya Mm-mm. selain yang waktu itu lu sebutin ke gue tuh apa 11 12 sama Ya, apa gitu Eleven gue Twelve, lupa deh heeh. yang waktu itu lu liatin videonya nah yang ada di luar gue lihat makin Midwest emo seseorang gitu bukan seseorang atau bandnya makin kelihatan nerd orangnya anjir sekarang Itu dia, benar. Heeh. iya kan gitu Iya. gak sih Heeh, heeh, heeh. Kayak apa ya? Kayak mereka tuh kayak antara mereka hidup sehari-hari sama ketika Hah? mereka manggung atau mereka itu tuh sama gitu loh Iya bentuknya. benar iya Heeh. jadi logika orang ya oke logika nerd ya logika Harry Potter gitu-gitu Iya, kan iya iya. enggak Mm-mm. nah nerd nerd di sini ternyata punya punya apa ya raw sense gitu kan Iya. sense liar dia habis itu Heeh. turunnya ke musik nah tuh Midwest emo anak-anaknya yang ada di luar tuh kayak mamjir apa lagi tuh TWI ABP itu kan dua Oh bis iya, heeh, heeh. Beautiful No One Heeh, to heeh. Die nah itu kayak gitu juga tuh pakai kacamata Iya, iya. kalau kalau main gitar personilnya nunduk ke bawah semua Iya, heeh. ya kan Interaksi kalau sama di audiensnya tuh kecil gitu kan. iya bener 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 anjir kalau Heeh. Indonesia gitu nggak sih mas Sama sebenarnya kurang lebih mirip-mirip, cuman kalau di Indonesia emang nggak belum apa ya, gelombangnya tuh masih si apa lingkupnya tuh masih nggak terlalu ke permukaan gitu sih. Paling yang pak udah nyampe permukaan itu ya Eleven Twelve, itu pun Eleven Twelve kan
Midwest emo tapi cenderung ada metroknya juga kan kayak Oh gitu. iya Heeh. bener iya. Nah gue penasaran nih, Midwest Emo pada akhirnya sekarang tuh sering kalau ngomongin Midwest Emo jadi paralel sama Metrok juga tuh Iya, Mas. iya, Iya iya. kan? Heeh. Orang seolah-olah kayak ngeliat ini hal yang sama, Heeh. tapi di sisi lain buat orang yang main di situ itu beda gitu. Heeh, heeh. Ngebedainnya gimana? Gue jujur aja nggak bisa ngebedain Midwest Emo sama Metrok. Ngebedainnya gimana? Gampang sebenarnya sih kalau paling gampang kalau pakai contoh lagu. Kalau Hmm. Midwest emo yang ada irisannya sama metrok itu ya udah American Hmm. football gitu. Oh iya, Ya clear American ya. football yang kayak ketika lu sering gak sih kalau main gini aja deh gampang kalau lu dengerin lagu kayak lu air drumming gitu-gitu. Hah? Nah, kalau ada ketukan-ketukan yang kayak, loh, anjir gua kelewatan nih drumnya atau ketukannya. Nah, itu biasanya kan ada hitungan-hitungan yang harusnya tuh, wa, ga, pa, tuh. Ada Hah? tapi jadi kayak tuh, wa, skip 3 4 1 gitu-gitu tuh. Oh iya, Heeh. iya, iya. Nah kalau Midwest, Kalau Midwest Emo, makanya kan ada kayak sebenarnya nggak bisa disebut kayak mereka itu kayak apa namanya Midwest Emo pure sih, cuman Midwest Emo itu identiknya sama band-band yang modelnya tuh kayak paling gampang tuh dah lu dengerin Modern Baseball aja atau kalau di Indonesia tuh ada namanya oh, Cup Fires. apa? Cup Fires, CUB Hellfire, Fires. Iya. Hellfire di bajunya Stranger Things itu. Kan ada Cup Fires juga tuh. Yang Stranger Things season 4 yang rambutnya gondrong. Oh, enggak. Tulisannya gimana Beda. ya? Lu enggak ini band-band Cup CUB bukan? iya CUB. Berarti iya kayak gitu CUB tulis. Fires gitu kan? Mungkin dari Stranger Things juga tuh nggak tahu gua nama band itu tuh. Yang ada baju tuh. Cup Heeh. Fires sih. Band lokal itu band-band Jakarta. Oh, band lokal Indonesia Jakarta. Iya kayak gitu kalau di Indonesia tuh. Oke. Soalnya gue sering metrok, apa karena ini kali bisa met. Tadi yang lu bilang ketukan-ketukan gitu, Ah, akhirnya kan met logikanya kan rumit gitu kan iya ya. lagi. Habis itu ketukan-ketukannya jadi rumit juga kayak gitu. Cuma Iya. masih enggak juga ya. Ya nggak sebenarnya nggak rumit sih, cuma emang nggak ini aja nggak apa namanya nggak standar kayak lagu lagu normal nggak lagu normal ya ya gitu deh. Heeh. Soalnya gue tuh sering banget susah untuk ngebedain, nggak pengen ngebedain juga, tapi selalu ada kan tuh kalau misalkan lo ya Ya. ada obrolan apa ntar muncul apa ntar tiba-tiba muncul Midwest ntar tiba-tiba muncul Metrok tapi obrolan tuh jadi kayak nge-hybrid gitu loh nyampur gitu antara Iya. keduanya ya Benar kan benar. ntar tiba-tiba band A ini di satu ulasan disebut Midwest di satu ulasan disebut Metrok ya kan Iya. bodoh lah langsung bodoh lah Iya. gitu Lagi juga Midwest. Nah, Midwest kan itu area ya kan. Jadi kayak iya sebenarnya makanya Midwest heeh. berarti kan Midwest kan mereka macam-macam karena Midwest East Coast Iya. gitu-gitu kan Betul, betul. Iya, jadi emang sisi sisi apa sisi arah mata angin aja iya benar. iya kan dari Heeh. situ areal di Midwest Imo jadi Midwest kalau Indo misalkan Jawa Timur apa gitu Iya, Imo iya gitu kayak gitu aja sebenarnya. tapi kalau misalkan Midwest Imo di Indonesia lumayan naik itu asumsinya karena lagu-lagunya enak terus cocok relate sama orang-orang di Indonesia kayaknya kan agak naif gitu kan Mes Iya, yang gak lumayan lu movementnya gimana sih kalau entah itu label-label luar yang dari apa label-label yang dari Ah, Midwest ini masuk ke Indonesia apakah ada gerakan-gerakan misalkan ngadain gigs habis itu ah. band luar Midwest datang ke Indo Kalau itu ada yang nggak sih? kalau spesifik Midwest tuh belum kalau yang apa ya lingkupnya atau ranahnya apa namanya cakupannya band besar gitu eh, belum terlalu banyak sih, tapi kayak biasanya tuh paling ini aja kayak misalkan mereka ada mau tur nih ke Asia Tenggara. Heeh, heeh. Ya udah mereka mampir aja ke Indonesia gitu terus kita tanggap gitu-gitu doang baru Siapa Mes salah satunya Mes? bandnya. Hmm. Bandnya tuh pernah ada mungkin ada waktu itu ada Movements, ada namanya band tuh Tahu Movement. deh gue. Iya, iya. Ya terus Movement. mungkin kalau Turnover mungkin kalau bisa dibilang Midwest tapi nggak Midwest banget tapi emo ada gitu. Iya, iya, iya. Iya kayak Oh, gitu. iya turnover ya. Terus kemudian itu yang Midwest tapi yang kayak Metro gitu ada Tiny Moving Parts gitu. Oh Heeh, iya, ini pernah. moving parts pas kemarin itu ya apa? Iya, awalnya mereka tuh kesini Mersonic pernah. kan dia main dia Mersonic kan? Nah, iya sebelumnya mereka juga pernah tur di DIY juga.
Oh iya, abis itu apa sebelumnya sih mas? Habis setelah sebelumnya awal pertama kali itu mereka mainnya di Rossi atas Tapi anjir Tiny Moving Parts. Nah, gitu. sejujurnya gue mulai agak nempel gitu Ah, sama lagu-lagu musik-musik Midwest tuh pas 2019-an tuh mas, gue inget banget. iya 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 2019 apa ya, American Football. Simple lah, American iya Football ya kan iya. lewat. Ah. Abis itu yang popnya banget gitu, yang feature Hayley Williams juga lagi yang Iya Comfortably Numb betul itu. Ya kan? betul. Kan enak banget kayaknya ya. Iya Itu pop. Tapi lu kayak mendayunya ada, tapi di mm, situ lu ada kesel juga tuh. Nah, tuh iya masuk tuh situ. benar benar benar. Habis itu gitarnya kan juga enak tuh mas ya. Enak emang bener the best itu. Nah, mulai dari situlah. Kan sekarang mah kalau mau dalam tanda kutip ngulik kan gampang ya. Gampang Tinggal gampang. kasih Spotify American Football, bawahnya udah dikurasin tuh band-band yang setipe. Mm-mm, Iya kan? mm-mm. Yang paling ujung bawah udah dikurasin. Muncullah tuh turunan-turunannya. Iya Entah itu yang satu generasi atau yang sebelum iya generasinya si siapa American iya. Football, ya kan? Ah. Nah, justru gua ketancapnya tuh sama American dan turunan di generasi yang sekarang-sekarang. Mm-mm, mm-mm. Lebih relate dibanding kayak yang dulu gitu. Kalau yang dulu Iya kan kayak lebih apa? Soundnya kayak lebih alternatif banget juga kali masih gitu nggak betul sih kayak ya apa karena Sunny Day Real Estate gitu-gitu iya nggak sih? iya Kalau menurut tuh gimana? ya itu makanya emang kadang karena Midwest sebenarnya ya udah Midwest emo itu biasanya mereka selalu terpengaruh sama apa ya terpengaruh genre-genre di sekitarnya emang lagi hype gitu juga. Jadi Oh makanya gitu. aduh tapi gue lupa nama-nama bandnya kayak Midwest emo. Hmm. Kita bilang Midwest emo yang awal-awal kayak generasinya American football gitu ada juga mereka tuh yang irisannya sama grunge gitu-gitu juga. Nah iya itu makanya Mm-mm. kalau didengar awal suaranya lebih kayak gitu kan ya. Iya, Lebih ke grunge dapat alternatifnya juga itu loh. iya makanya kayak kalau tapi kalau sekarang itu karena ya itu tadi karena emang aksesnya udah kayak melimpah banget ya akses nyari musik tuh Banget asli. udah Midwest tuh irisannya udah macem-macem banget Mana-mana ya. gitu. Udah napan aja udah. Chinese football gitu-gitu Iya mas kayak ya. gitu itu kan Chinese football sama kayak ada sedikit post rocknya. Oh iya bener. Kayak gitu-gitu udah campur banget emang. Nah justru gue kalau gue pribadi relate-nya sama yang sekarang-sekarang gitu yang lu bilang tadi yang 2010-an ke atas Iya. itu Mm-mm. kayak gitu. Karena kalau yang tadi selain alternatif liriknya juga kayak lebih aslinya gak ya karena gak emang lebih kalau yang Mom Jeans gitu Iya. Dot Mm-mm. Insar Beautiful Place lebih ke entah itu lirik sehari-hari atau kadang yang lebih metafornya dan bener-bener metafor Oh, kayak gitu oh, iya iya lu iya jadi iya. mau main di mana kalau kalau kayak sekarang tuh tadi The Wall tuh beberapa lagunya mainnya di metafor total tuh Iya, oh, yang gue dengerin ah. jadi udah lu kalau pengen menggambarkan ibarat kata kalau di Indonesia metafor kan si siapa paling mainstream si Ariel kan pengen metafor-metafor gitu ya sejujurnya Heeh, mas ya. heeh. Nah abis itu dikemasnya sama musik kayak gitu gue masuk tuh The World is a Beautiful Place. Nah Oh, tapi kok yang jadi pertanyaan band-band hardcore ke Indonesia masif ya nggak mas bener banget, heeh, ya kan 2-3 tahun terakhir inilah heeh. abis itu apa ya bisa bilang bukan musisi artis band musician rockstar dan sebagainya yang ada di bukan tier tapi lebih ke eh, target usernya atau target listenernya itu adalah yang dalam tanda kutip itu yacht culture tapi bukan di pangnya tapi dia Iya, dia dia pengen rebel tapi nggak mau ke rebel ke pangnya gitu misalkan heeh. itu tuh nggak terlalu banyak yang ngundang apa karena di sini nggak terlalu banyak komunitasnya kalau kan ada apa Steyong ngundang apa gitu kan Iya, mas iya, ya iya, enggak iya. di Indonesia selain Tiny Moving Part gitu tuh apalagi sih dan kolektifnya apa yang gerak yang bisa dibilang genrenya ke situ Ah, ada nggak yang spesifik kalau spesifik kayak gitu tuh kayak berarti apa maksudnya komunitas yang apa namanya kayak suka ngajak band luar apa gimana? terserah entah itu mau organizernya lah mau Oh, promotor atau bahkan yang berangkatnya dari kolektif komunalnya sendiri kayak punya lu misalkan iya, Pokta kayak iya, gitu iya, iya enggak Ada sebenarnya tuh nama dia tuh sebenarnya bentuknya apa ya? Mungkin kayak booking agent kali. oh Booking apa agent mas
Anjir, kok namanya lupa banget sih, gue kemarin abis datengin Ensius. Astagfirullahaladzim. Anjir. Exis itu band mana? Band Amerika, band Connecticut. Oh, Connecticut, Ya, iya tahu. bener. Aduh, lupa lagi gua. Ada deh pokoknya. Aduh, lupa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lupa banget gua. Nah itu gue ngelihatnya kebanyakan kolektif ataupun Heeh. organizer habis itu booking agent kayak yang lu bilang, Heeh. arahnya kalau nggak ke metal, hardcore kalau di Indonesia ya kan. Iya sih, yang yang masif gitu ya. Masif ya enggak? Heeh, Apa heeh. karena mereka udah lebih settle duluan atau ya kayak yang lu bilang, ini Midwest Emo kebanyakan band-band sekarang habis itu yang tumbuh bareng, habis itu Heeh. yang baru gede sama-sama juga, Iya. habis itu movementnya yang dalam tanda kutip modal belum terlalu ngucur banyak di situ tuh. Kayaknya lebih ke iya sih, masalah di masalah apa namanya, di modalnya sebenarnya, karena kalau apa namanya, kalau kayak levelnya metal metal gitu kan, kita punya Nah, kayak punya, bahkan punya festival gitu, kita ada bareng nah Hammer iya kan Sonic mas. gitu kan. Dan kayak kalau Hammer Sonic kan kita tahu si siapa namanya tuh, Rafael. iya, si Rafaelnya kan sumber sumber secara uangnya gitu kan Iya gede finansial gitu. Ido, iya. Nah, kalau di level-levelnya kayak musik-musik yang kita dengerin kayak Midwest Emo dan berbagainya gitu, itu kan Hmm. emang isinya masih kayak anak-anak kita-kita aja gitu, Bang Ojan. Yang Iya, kayak iya benar benar mm-mm. benar benar sih. Jadi mungkin kayak belum, kalau sampai levelnya bisa masif tuh, tapi ntar juga bakal kok, ngelihat aja tuh, gue apa percaya gue itu. Bakal dalam arti organik atau perlu ada orang yang kayak Rafael Rafael lagi kayak gitu loh mas. Kalau mungkin, kalau apa ya, mungkin dua-duanya sih. Jadi harus tetap yang apa ya, kalau yang untuk bisa ada orangnya kayak si Rafael ini, menurut gue sih organiknya harus jalan terus dulu, Iya tiba-tiba benar, ada baru orang. kelihatan di dia di Rafaelnya Mm-mm, mas ya. iya kayak gitu Iya misalkan, sih. ya akhirnya pun si Rafaelnya juga kan Emersonnya ngajak Tiny Moving Parts gitu. Iya, nah iya Heeh, makanya kan. heeh. Nah itu antara dalam tanda kutip dia melek bahwa ini genre ada pasarnya di Indonesia atau preferensi dia pribadi kan itu juga 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 Iya, nggak clear kan ya enggak. benar benar. Kalau soalnya kalau ngelihat kemarin audiensnya Tiny Moving Parts pas di Hammer Sonic itu kan sepi banget Hah? sebenarnya kan. Oh dikit mas. Dikit di Hammer Sonic tuh dikit banget Tiny Moving Parts, soalnya mainnya jam 2 siang, jam 3 siang gitu dia. Apa karena canggung masuk ke area metal ayo fansnya ya kan. Ya, tapi itu juga bisa sih, apalagi orang Indonesia ya. Iya masih Heeh. gitu-gituan kan. Benar, benar juga sih, heeh. Karena kalau metal di Indonesia udah mass apa ya, bukan movement tapi mass mass organized lah bisa dibilang Iya, kayak betul. gitu. Itu kan mau itu yang sifatnya lokal, mau itu yang sifatnya skala skala nasional, Mm-mm. udah ada semuanya. Emang metal atau hardcore tuh udah gede di masing-masing daerah gitu kan. Iya, Ini heeh, gimana? heeh. Di daerah udah punya Down for Life, bikin aja sendiri gitu Betul, kan. betul. Iya sih, iya. Iya, tapi juga secara misalkan lihat secara usia komunitas-komunitasnya juga emang jauh banget sih, Bang Ojan, Nah, kayak iya bener, bener heeh. ya. Mungkin kan komunitas-komunitas metal, punk itu kan startnya udah kayak di awal 90-an gitu kan. Halo? Mas, Yuk, udah halo. belum? Udah belum? Ya, Allah, sinyal hilang. Iya kayak Maklum di Silicon Valley ya. tapi kan bukannya deket sama Starlink gitu. Halo, Silicon Valley kayak jadi komunitas startup ya gini nah Heeh. tuh. Iya, jadi Ada gantungan paku mm-mm. gitu. Iya kayak gitulah, kayak secara komunitas metal aja udah start kayak dari 90-an awal gitu kan. Iya bener. Nah Mm-mm. itu tuh mas maksud gue. Mm-mm. Akhirnya mereka kan Hammer Sonic dan sebagainya gitu sebagai satu festival di Mm. Indonesia lahir juga by organik berarti kan Ah sebelumnya iya, enggak dari benar. 90-an gitu kan. Mm-mm, Iya mm-mm, enggak 80 abis itu mesnya gede, mm-mm. nge-capture banyak masa, akhirnya paham bahwa ini bisa jadi logika duit nih di sini ya kan, Ya, logika income, ya benar. bikinlah festival bener gede-gede. Nah, maksud gue adalah Midwest Imo perlu waktu sepanjang itu juga, ya, atau karena ini media sosial dan semua platform udah masif, nggak usah tek, bikin ramein karena orangnya nyebar aja gitu. Iya, Jadi apa?
kalau ada band dan sebagainya atau festival tuh atau satu band aja yang tampil di mana jadi nggak terlalu ramai, tapi kalau misalkan dikumpulin ya kayak gitu apakah butuh waktu yang lama juga kayak metal sama perpang-pangan gitu tuh. Nah iya itu juga tuh yang masalahnya juga kadang-kadang komunitas emo, mitos emo itu kan kadang-kadang emang apa ya, mereka juga emang udah senang gitu sama sama komunitas-komunitas kecil mereka gitu kan. Iya, Oh gitu. tapi bisa juga sih, bisa juga kalau ketika anak-anak yang suka nge-organize gig atau acara yang cenderung emo atau midwest gitu ya, lama-lama mungkin juga bisa bisa levelnya bisa semasif kayak metal gitu juga sih. Iya kan, Mm-mm. lihat metal punk di Indonesia ya udah big festnya tuh Iya. di Lexis gitu kan. Kayak yang Mm-mm. lu bilang ini dari 80, 90, Mm-mm. Organic Move, abis itu sampai sekarang ngegede, Iya. ya kayak gini Asia lah, ngomong Asia metal, nengoknya nggak ke Jepang, ke Indo. Iya Iya betul kan? betul betul. Iya Heeh, kan? heeh. Ya itu real aja acara yang di luar apa tuh mas yang undang Baceprot mas? Yang Eh, metal itu mas? yang apa festival metal? Iya apa sih? Wacken Lupa lagi. Wacken Wacken. Nah, Wacken gitu kan, Ya. Wacken berkali-kali gitu kan. Benar benar benar. Gue nggak tahu band Jepangnya mungkin ada juga gitu kan, tapi Mm-mm. maksudnya Wacken gitu kan, Wacken Iya. terus dan apapun gitu turunannya, bahkan acara yang dalam tanda kutip mainstream Glastonbury Mm-mm. ngambilnya band Indonesia tapi bukan yang pop metal. Iya Iya betul kan? betul. Iya iya iya. Iya enggak? Ya Ah. gitu. Itu karena organic movementnya di 80 sampai 90 yang udah lu bilang udah kenceng, abis itu lihat deh nih Rafael yang Iya. bikin dah ya kan Kayaknya makin sih gitu. kenceng lagi. Oh iya benar 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 benar. Iya kan? Iya iya. Nah yang gue penasaran Midwest Imo oke, oke lah katakan gede 2010-an gitu Iya. kan, ya enggak. Tapi berdiri sebagai genre maju abis itu bukan lawan ya, tapi bareng-bareng gitu sama sama kayak metal, punk dan sebagai bisa bareng gitu jadi Mm-mm. festival itu butuh waktu yang sampai kapan ya? Karena gue sebagai gue kalau gue berangkatnya adalah sebagai fansnya, fans Iya. lagu-lagunya gitu. Iya. Gitu aja simple. Mungkin 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 kayak apa ya, dengan misalkan dengan kayak sekarang mulai kayak ada synchronized fest gitu yang udah maksudnya di line up utamanya itu udah ada Eleven 12 gitu kan, Oh iya udah benar. ada waktu itu pernah kalau nggak salah ada Murphy Radio juga. Oh Murphy Redina itu yang lo tunjukin waktu itu ke Gomez, Murphy Iya Radio. kayak gitu-gitu, dan emang apa ya, mungkin juga ntar lama, lama berarti kan sebenarnya emang ada nih pasarnya nih gede. Asli, asli. Dan kan di Inggris, di itu kalau nggak salah ya, di Inggris kan udah ada namanya Outbreak Festival namanya. Oh iya benar benar Nah benar itu udah benar. mulai itu tuh Bang Ojan, mulai kayak Emang Outbreak masuk ke Midwest juga. band Outbreak itu kan sebenarnya mereka tuh sebenarnya hardcore. Nah iya kan, base-nya Iya. di situ kan kalau nggak salah. Tapi hardcore yang diajak tuh hardcore hardcore yang apa namanya, irisannya tuh emo Hardcore kayak lucu ya. kayak Tose Amore, Oh iya benar terus benar. kayak movement pernah main di situ, terus Iya apa benar benar namanya, benar. Pianos Become the Teeth kalau nggak salah juga pernah main gitu-gitu, Siapa siapa? maksudnya Siapa tadi? Pianos Become the Teeth, become the gigi, the teeth. Oh, gue cari-cari deh tuh. Iya Ntar ntar abis kayak ini. gitu-gitu. Nah itu Outbreak tuh lumayan jadi yang apa yang lu bilang tadi, kayak antara metal hardcore sama midwest sama emo deh ya, nggak usah midwest gitu, sama emo tuh mulai bersandingan tuh di Outbreak Festival itu tuh di Inggris. Dia baru Iya. berapa kali ya, 5 kali apa 6 kali gitu, enggak 2010-an akhir Outbreak. Outbreak Festival ya, lu ntar. Outbreak tuh bukan abis pandemi ya mas ya? Dia sebelumnya berarti ya? Gue lupa tuh, seingat gua ya sebelum pandemi itu dia masih sejatinya sebenarnya masih festival kecil gitu, seingat gua. Oh. Seingat gua. Soalnya sering muncul juga di explore gue Outbreak tuh pas pandemi, makanya gue kira kan outbreak kan ya bencana Iya. gitu kan ya enggak? Iya. Gue kira tuh berangkatnya dari pandemi, gue kira ternyata dari belasan dia udah ada kayak gitu kan. Seingat gua udah ada, tapi emang waktu mereka mulai proper bangetnya itu pas habis pandemi itu tuh. Asli, ya kan? Mm-mm. Tuh gue ngeliat outbreak yang pertama dari siapa tuh yang apa? YouTuber India yang Head 56. Head Iya. 56 ya. Sunil, namanya Head Sunil. 56 kan tuh. Iya, India kan itu mas? India. India apa Bangla men? Nah itu gua kalau itu pokoknya dia Asia Selatan, gua nggak tahu dah mana dia. Pokoknya dekari ya doi. Iya, Ya. pokoknya dekari lah pokoknya. Iya Itu deh. dari situ kan. Tuh doi kata gue
Si siapa Hat56 gitu. Nah, Head Five Six Gue nggak tahu subscriber udah berapa, dia udah kayak udah banyak deh ya di situ. kayak ratusan ribu deh udah nyampe mah. Dia sama yang Indonesia siapa Mas? Gue lupa. Indonesia tuh yang mana ya? Gua kurang. Yang sering rekamin Oh, itu si juga. Bram PF Video Works. Iya, PF Video Works lamaan mana Mas? Gue nggak tahu tuh. Itu Laman laman PF kali. laman Head Five Six. Lihat Head Five Emang Six tuh dia mah dari ini kan, pokoknya dari pakai film ininya kameranya. anjir, handycam. Handycam. Jadi tapi dia sempat waktu itu ada beberapa kali dia kayak ngupload kayak dia nemu footage dia dulu gitu yang masih di film gitu. Anjir. Akhirnya diuploadin lagi gitu. Heeh. Mm-mm. Itu Hat56 gue bilang oke juga nih, maksudnya oke doi sendiri. Nah, itu sih aslinya tuh. Lo kalau udah passion sama sesuatu, apa bodoh lah logika lu, kalau lu harus gabung sama banyak orang biar lu bisa ngasilin sesuatu, enggak tuh dia bisa sendiri tuh. Iya, Iya benar. kan? Benar. Iya kan? Iya, setuju Ya gua. udah lu sendiri aja kalau mau suka udah lakuin Hat56 gitu kan. Benar, Dan benar. gue suka videoin band dan sebagainya keluar udah. Mm-mm. Kayaknya dia kalau ke Indonesia nih Hat56 juga banyak yang bakal nyamperin entah pengen interview dan sebagainya. Iya Sumpah. kan? Iya banget sih bener. Iya kan? Ah. Diundang tuh seru juga tuh, lu gimana gitu-gitunya Iya, ya kan? sumpah. Iya, gue juga penasaran sih sama orangnya Iya sebenarnya. kan? Lu gimana? Lu makan kambing untung nggak sate gitu ya Mas? Anjing, lu makan kambing untung nggak sate? Ini Mm-mm. kayak Hat5 gue era-era pandemi itu kan Iya. ya dari dia tuh banyak ya kan, Mm-mm. habis itu ya turnstile akhirnya Ya, berangkat betul dari betul, situ benar benar ya benar. kan. Gue sejujurnya turnstile gitu-gituan itu dari apa Hat5 gitu. Oh, Iya. ada yang videonya Pak Video Work juga tuh masih yang pas di Indonesia tuh ya dia. Si Turnstile Mm-mm. ada di Rossi. Yang di Rossi, Iya, itu rame juga tuh. rame banget Tapi itu itu iya. kalau nah di Indonesia hardcore mau lu yang kecil pun kan turnstile era itu kecil dong. Kecil Iya kecil. enggak? Heeh. Fanatiknya kenceng kan ya enggak? Heeh. Karena base hardcore-nya kan udah kenceng berarti. Benar, benar. Nah, bagaimana misal tadi Mom Jeans ke Indonesia 2025 bulan Juni. Menurut lu 10.000 tiket dijual? Kebanyakan kali ya kalau 10.000 ya. Iya. 5.000 katakanlah kejual nggak kalau menurut lu? Kalau 5.000 kalau level Mam Jeans yang sekarang sebenarnya udah sold out sih pasti kalau Udah itu ya? mah. Udah, Iya udah. sih ya. Udah. Kalau emang kalau band-band yang apa ya levelnya kayak Mam Jeans, Modern Baseball, Turnover, Movement dan lain-lain Rame. itu udah bukan, kalau ke Indonesia tuh skalanya udah nggak kecil sebenarnya. Rame asli itu. Rame ya, cuman emang mungkin rame tapi belum kayak misalkan kalau band hardcore datang yang nonton tuh bukan cuma fans hardcore, kadang gitu kayak yang ada yang Iya. metalhead, ada yang punk gitu kan. Nah, iya benar 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 benar. Kalau yang datang kayak tadi band-band Midwest itu ya udah emang menurut gua masih dipenuhi sama yang penggemar Midwest aja gitu. Oh, jadi masih ya bisa dibilang kolamnya sendiri kayak gitu Iya, ya? masih di kolamnya. Tapi banyak kan Indonesia juga banyak sih orangnya. Nah, iya kan? Iya, Itu maksudnya datang nih. Set siapa tadi Mom Jin, The Beautiful Place, I'm No Longer Afraid to Die, terus siapa tadi Turnover. Kok rame sih itu pasti gue yakin. Rame. Iya kan? Heeh. Soalnya kata gue, nah yang menarik adalah Tiny Moving Parts yang pas ke Indonesia tuh, Mas, gue ngeliat, gue liat IG-nya juga kan, Heeh. dia datangnya nggak ke Indonesia doang ASEAN, pasti ada 3 negara yang didatengin. Bener. Thailand sama Vietnam, kalau Iya. nggak Singapura, gue lupa deh, ya kan? Itu tuh, berarti kalau menurut lu gimana? Lu pernah ngulik ya Thailand, Vietnam tuh entah itu kalau hardcore gitu-gitu udah clear ya Thailand mah ya. Ya. Tapi kalau ini nih yang bisa dibilang genrenya lama tapi packaging baru, ya kan? Midwest Info, band Thailand tuh ada nggak sih Mas? Kalau Asia Tenggara itu kemarin anjrit, kalau Asia Tenggara itu gua nggak tahu, cuman bulan puasa itu bulan Januari. Bulan Januari itu gua nanggep band dari Filipina. Serius loh? Namanya TNG nama bandnya. Tapi dia TNG? tuh bukan Midwest sih sebenarnya sih, dia mah screamo post hardcore tapi yang Oh, yang emo gitu. iya post hardcore ya jatuhnya ya. Tapi yang irisannya emo gitu. Iya, Yang udah hardcore tapi
emo hardcore gitulah. Kayaknya cuman Lalu gua nggak, kalau di Asia Tenggara tuh, oh, dari Singapura ada namanya band Forest. Forest, Iya, itu Midwest emo yang dibilang tipikal banget Midwest emo tuh. Forest, iya benar. dos gitu ya. Doski benar. Anjir. Iya, benar. Singapura. Nih makanya yang gue penasaran adalah ini band-band musik emo yang gede, entah itu di ya pokoknya di sana lah gitu, di the real Midwest-nya ya Ya. maksudnya. Ah. Gue penasaran dashboard Spotify-nya anjir, Mas. Lu mau lihat ini ya, apa namanya, kayak data pendengarnya? Iya, jumlahnya katakanlah pendengar kalau misalkan dilihat nih American football bulanannya monthly listener 35 juta. Ya, Nah, itu Asia atau Indonesia lah langsung jumlahnya berapa? Gue yakin mayoritas. Kalau di Asia mungkin yang bisa bisa top top 2-nya ya, itu mungkin kalau menurut Hmm. gua tuh antara Jepang dan Indonesia menurut gua. Oh, oh iya Jepang Iya, juga sih Jepang, bener ya. Jepang tuh juga kayak Jepang juga Midwest, soalnya kan mereka kayak apa ya, kayak punya, namanya Jepang sih ya, lu mau bikin genre apa, Jepang itu nggak pernah hilang gitu loh. Iya, itu yang Anjay. keren dari Jepang tuh itu Bener. tuh anjir. Jadi antara Hmm. dua negara itu sih kayaknya Indonesia, tapi Indonesia pasti pasti mendominasi sih listener itu tuh. Iya kan? Ah, ah. Sesimpel yang kayak naik dip deh. Iya kan? Iya, ah, ah. Iya kan? Ah, Kan ah. sering ngomongin bahkan kalau dia apa main juga di Indonesia dia selalu ngomong gitu. Hmm, Ya kan our listener is most in Indonesia. Ini ya, kelihatan ke capture dari mana, dari Spotify gua Malang. Lu bayangin ke capture itu bukan dari negaranya lagi, iya city betul, base. betul, Iya kan? betul. Ah, 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 ah. Dia sampai ke, maksudnya oh berarti fanatiknya bukan konteks Indonesia lagi, udah city base berbasis kotanya udah Iya, valid itu gitu kan. Nah, gue penasaran gitu, terus gue yakin persentase juga sama di dashboard Spotify-nya tuh. iya, gue setuju sih, soalnya kayak waktu itu pas turnover ke Indonesia, dia manggung Nah, manggung di Jogja. Maksud gua kalau kita ngelihat band Amerika main ke Jogja kan, maksud gua ya, nah itu ya kan. bukannya bukannya apa tentang kotanya, tapi dia main ke Jogja atas dasar apa gitu kan. Iya dia sekarang ngomong ukuran, ngomong matrix semuanya ya kan, Iya, nggak mungkin tanpa matrix. benar, benar, benar. Matrix di Jogja, Ah, angka angka listener lu banyak ya kan, sekarang capture-nya mau gampang ya kan, iya. apalagi Spotify ngasih itu. Mm, 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 mm. Jogja banyak, katakanlah pendengarnya di Jogja 300.000, ambil aja 10%-nya Ya. atau 1%-nya Mm, 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 3.000 dapat mm, mm. nonton live ya kan. Benar, benar, benar. Iya kayak gitu. Nah itu tuh yang gue suka, bukan suka tapi maksudnya aturan nih Hmm. kalau pada melek, lebih melek lagi yang kata gue kolektif kolektif tuh kayak lu mas waktu tuh gue liat anjir persisten juga ya di era pandemi Iya, kemarin, iya, iya. terus ngundang-undang band Mm, kayak mm, gitu. mm, mm. Kalau gue kan jujur nggak tahu sama sekali, karena gue kan lu tahu gue semandu pekoba kan. Iya, iya. Gue pulang sebagai anak OSIS men, ya kan. Iya, iya. Gue pulang sebagai anak OSIS, Hmm. habis itu cita-cita jadi ketua OSIS. Nggak apa-apa, bagus kan. Jadi ketua OSIS, nggak megang gitar, enggak. Anjir, anjir. Ya kayak gitu. Mm-mm, Maksudnya, ini kalau kita kayak Pokta gitu, nge-push lagi gitu. mm-mm. Lalu macet Bang Ojan. Katakanlah di, kedengeran belum? Udah, tadi Pokta, Nah, Pokta ngepush. nah, kalaupun nanti misalkan, oke yang kemarin ngundang Tiny Moving Parts Summer Sonic, Ya, ya kan? ya, Karena mungkin antara preferensi atau dia ngeliat data, betul. kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau menurut gue, yang tahu market sama sama apa ya, kontur di movementnya masing-masing kan yang gerak di situ Ya, kan, ya, ya betul. enggak. Ah, ah. Kayak lu di Pokta, gue liat bandnya post hardcore, Midwest Ya, emo betul, gitu-gitu, benar, lu benar, bayangin kan. benar. Ah. Lu approach ke situ, ke langsung ke bandnya aja atau ke labelnya buat ngundang mereka, habis itu bla Mm-mm. bla bla pakai validasi lu udah bikin ini itu, mungkin dia juga mau kok karena dia base-nya on Matrix yang ada mungkin di Spotify-nya dulu. Iya, benar. Sekarang emang Gitu. iya, iya. Setuju, setuju, Gitu nggak? setuju.
Kepikiran kalau ngundang band luar udah orang udah berapa kali kan Pokta, iya Iya, enggak? ya walaupun masih 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 Asia sih. ya tetap aja Mes Mm, itu mm, mm. udah apa movementnya udah manca Nah, ya ya kan, udah lumayan, lumayan, manca. lumayan, Tapi maksud lumayan. gue langsung nih, gitu katakanlah sebut ada 3 tier gitu kan Ya, dari Mito betul, Emo. betul. Tier Ha, satunya jangan dulu, ambil tier 2-nya undang langsung ke Indo ha. pakai Pokta. Gue yakin lu Emang pasti emang ada sih niatan-niatan itu tuh ada, cuman emang belum kayak gimana terlaksana tuh aja. men? Heeh. Kayak Niat niat apa? kayak apaan? Iya kayak misal Apa? iya kayak apa namanya kayak misalkan kayak kita bikin apa ya bikin kayak kan gue tuh Pokta itu sering ini kan sering apa namanya kolaborasi sama kolektif di kota Tangerang namanya Elang Terbang tuh. Orang terbang tuh Tangerang men. Tangerang dia Tangerang kota. Heeh. Iya, jadi apa namanya kita gua tuh kalau misalkan nanggep band-band luar gitu emang selalu bareng sama si Elang Terbang ini. Heeh. Iya, soalnya mereka kan emang lebih dulu apa namanya lebih dulu establish lah gitu. Jadi Heeh, lebih heeh. lebih lebih paham gitu soal kalau kita nanggep band luar ke sini gitu. Hmm. Nah, kebetulan juga emang apa namanya kalau sampai yang kita ngundang gitu kita belum Heeh. belum cuma baru kepikiran doang. Soalnya Asli mas. mm-mm. Lakuin coba mas gue. Lu apa yang ngundang itu dulu? Gila keren. Iya sih pengen banget sih gitu gua juga. Coba tier 2 apa aja mas kira-kira bandnya kalau itu es? Tier 2 Tier 2 tuh nih. tier 2 tuh mungkin sih kayak ada nama band-bandnya tuh si anjrit gue lupa lagi. Maxil, mungkin Maxil, ada namanya Maxil. Terus si Marietta mungkin. Ah, itu gua nggak tahu tuh Iya, kalau itu itu jujur. Midwest Nah, Midwest. tier 2 tapi yang mendekati tier 1 maksud gue, Mes. Iya Jadi itu. dia yang ada di persilangan antara itu. Ah iya Itu. iya kalau di kalau di Amerika ya, kalau Amerika sih itu paling Maxil, Marietta, terus Free Throw, Nah, ada Free Throw tuh. itu Iya. free throw. Bener. Pasti banyak yang nonton. Gua aja suka maksudnya. Ya mungkin mungkin yang kayak gitu-gitu pengen banget. Mungkin dia juga kalau diundang ke sini skala-skala bangsa 3.000 4.000 juga masih udah cukup, Yakin. Apa tuh Toba Dreams aja gitu ya Iya kan? bener Toba Dreams, bener. Heeh. Iya enggak? Heeh. Kayak Yakin gitu-gitu. tuh rame. Soalnya, bayangin soalnya Angel Dust aja, ya Angel Dust karena hardcore sih ya. Iya, iya benar, heeh. Bisa di Indonesia hardcore gede. Iya. Itu kan Angel Dust diundang ya, ya 1000 mah dapat kemarin kali itu. Iya, Gitu kan. bener di Toba Dream kan Angel Dust tuh kalau nggak salah. Heeh. Heeh. Nah, maksud gue gitu tuh. Ya, tier 2 tapi yang mendekati tier 1 gitu. Iya, benar Nah, benar diundang tuh benar. free throw apa Pool Kids gitu-gitu ya. Benar benar. Nah, itu gue yakin banyak tuh dan itu pasti bakal ngedorong yang tier satunya lagi itu buat entah balik lagi ke Indonesia kayak ini Hmm. atau kalau American football pernah ke Indonesia nggak sih mas? American football enggak pernah, belum pernah. Belum. Belum pernah. Oh belum dia. Pernah ya nggak tahu gua lupa gua ke American football tuh. Nah itu habis itu kan baru tier satunya pada datang gitu kan ngelihat Iya benar. antusiasmenya Iya sebenarnya gitu sih. Cuman emang kalau nggak tahu kita masih lebih lebih difokus kayak band-band yang lokal ya. emang pengen tour gitu. Oh, yang lihat jadwal mereka ya. Iya, lihat jadwal mereka gitu-gitu deh. Tapi kalau emang tiba-tiba gitu kayak band-band itu lagi tour terus kayak pengen tour ke Indonesia mah siap banget gitu kita. Heeh. Anjir. Nyantai gue ada channel di Adri Subono. Lu ngundang Maria Carey paling. Saya undang Jared Jared Leto lagi anjir dah. Iya Jared Leto lagi. Wah tapi Jared Leto gue SMA ditemani Jared Leto, Yo, men. iya benar, benar. Wah, gitu Jared Leto. Jared Leto sebelum era vampir ya, muka vampir. Tapi Ya gue kan? gue tuh baru tahu Jared si maksudnya kayak antara Jared Leto di 30 Second to Mars sama Jared Leto si Suicide Squad itu orangnya sama tuh baru tahu pas ada filmnya gua. Oh gitu. Iya, gua kira beda orang. Soalnya emang era itu dia emang udah pemain film kan. Oh Di iya, 2013-an 12-an juga udah pemain film oh, tuh. iya gua nggak pernah tahu kalau dia main film tuh gua nggak pernah Oh tahu. iya. Gue lupa deh dulu yang 2011 itu filmnya, tapi gue tumbuh tuh anjay. Iya, Gue iya. era 30 detik menuju Mars, men. Iya, iya, iya.
Anjrit. Kings and Queen era-era MTV Staying Alive Oh, tuh. Staying Alive betul. Tuh yang apa yang acara AIDS gitu kan tuh anjir. Iya Itu kan benar-benar. dia murni kata gue ya alternatif gitu kan. Ya. Alternatif nah. Baru dia tuh 2013 American football ada, nah makin ke sini wah kata gue Mas, Hmm. pandemi tuh Mm-mm. bikin orang anak-anak Midwest mau jadi makin produktif tuh, jadi banyak keresahannya. Itu karena memang tempatnya anak-anak Midwest itu ya itu pandemi. Tempat-tempat nerdnya berdiam ngeluh gitu Iya, ya. maksud gua kayak nggak lagi pandemi aja mereka emang udah nerd, udah diem di kamar gitu kan. Udah antisosial ya. Iya udah sadar. Kemudian difasilitasi sama negara gitu kan. Rehabilitasi loh, Mbak. Iya bener, negara sama Bener iya. alam. Akhirnya, Dapet lah. akhirnya naik. Akhirnya naik bener, Mam. Mm-mm. Soalnya itu kalau yang gol di Indonesia ya kayak 11-12 sendiri aja kayak fansnya gede itu Mas ya. Gede Kalau udah gue lihat mulai di gede dia. Instagram. Maksudnya kalau misalkan kita lihat ukurannya followers gitu ya, Oh, kayak iya, iya benar. full apa namanya udah kayak 80.000 70.000 tuh udah untuk band Midwest Emo sih udah gede banget ya. Ini anjir. Mm-mm. 80.000. Apa 30.000 gitu gua lupa gua. Berarti 80, ya balik lagi ambil aja 1%, 1%-nya lagi Ya, aja kalau ngadain acara udah, betul, betul, ya kan? benar. Iya, benar-benar, heeh. Logikanya gitu aja udah dapat, entah lu balik modal plus profit plus satu, ya kan? Atau lu emang ngincer profit plus 100%-nya. Iya, Itu heeh. tuh. Kayak Gue gitu. nggak tahu makanya ke depannya tuh yang gue bilang ini Mitos Imo gerakannya bakalan organik sama kayak bukan organik tapi maksudnya slow gitu ya, slow movement. Mm-mm. Habis itu baru jadi ya kalau ngomong metal, habis itu punk hardcore kayak di Indonesia ya akhirnya nyerempet ke pop culture gitu kan Iya, ya enggak? iya benar, heeh. Maksud gue Mitos Imo gerakannya bakalan selama itu juga kah karena ngalamin itu, atau kalau menurut gue sih kayaknya nggak, karena anak-anak Midwest ini nih kayak kenal aja ya anjing. Enggak apa-apa, gua juga sering sok kenal begitu gua. Mereka modelan yang ya itu basicnya nerd, baca buku atau apapun itu suka ngulik gitu, jadi Iya, betul. sama teknologi dan sebagainya bukan hal yang nerf, bukan mereka, buat mereka mereka nggak canggung itu Iya, gitu, iya, jadi nggak heeh. perlu yang lama banget, nggak perlu lu demo gitu ngelawan pemerintah dulu atau apa, Heeh. ya kan? Heeh. Dia bakal dapat masalahnya sendiri dengan caranya dia yang duduk di pojokan itu. Mm-mm. Anjir. Hmm. Mas gue mau ambil air putih dulu. Sama, gua juga ngambil air putih dulu. Oh, bentar. Iya, jadi menurut gua juga sih emang bakal lambat sih kalau itu juga apa namanya. Nggak tahu ya, maksud gua juga di Amerika atau di ini di barat lah gitu. Sih di barat. Nah, Maksudnya itu kayak tepi kan, tepi barat kan. Kalau anjir ngetawain Palestina. astagfirullahaladzim. West Bank Di gitu mah. barat, Mm-mm. Kayak ya udah kayak apa ya, maksudnya kayak festival gitu yang kayak apa ya, yang kayak agak corongnya agak ke arah emo atau midwest gitu juga emang kecil, nggak sebesar metal juga di sana gitu. oh iya. Mm-mm. Paling yang bener-bener skupnya. Dan itu pun baru-baru juga ya. Apa? Langsung Ah, dalam iya. rumah besar Imo, Umbrella Imo, ya Mm. when we were young itu kan. Iya, itu juga itu pun juga iya, itu udah bener udah itu. Iya kan? Mm-mm. Dalam skala bener-bener gedenya when we were young. Iya, bener, ha. Tapi kan rumah gedenya Imo gitu Betul, kan. iya rumah gedenya Imo bener. Ya udah itu ya kayak gitu, baru berapa pas kapan sih pandemi ya? Apa kapan tuh? Pandemi ya, Iya, Paramore, Avril Lavigne gitu-gitu ya kan. bener. Miss Chemical itu kan Iya yang kayak rumah gitu-gitu. gedenya Imo semua kan. Ah, iya baru. Ya, tapi kayaknya sih kayak yang lo omongin ke depannya mungkin fast-fast tertentu bukan lebih homogen ya, tapi arahnya based on your interest gitu loh. Iya, Lu iya, suka iya. iya kan, makin ke situ. Ah. Diarahin kerucutin.
Dan itu adalah logika Spotify kan kayak gitu, iya Betul, kan? betul, benar, ha. Iya, Dan itu makin orang lama-lama juga apa namanya, menurut gua sih kayak si promotor mungkin promotor-promotor ini juga nanti lama-lama juga kayak bikin bikin kayak festival based on data-data Spotify gitu juga bakal iya, ini, ha. itu based on your interest aja lu suka di sini dengan data ini dibikin sendiri habis itu tujuannya tuh bukan buat ngotak-ngotakin musik, enggak, emang lu suka itu kan soal preferensi, ya Iya kan? enggak, iya benar benar benar, ha. Hmm, Mm-mm. preferensi aja bukan heterogenitas musik, enggak anjir. Orang kita juga sekarang udah gede tahu soal logika heterogenitas, soal ramah tamah dan sebagainya gitu ya. Mm-mm, Ya kan Mas, mm-mm. bukan maksudnya beda, enggak, lu suka aja kayak kita, gue suka mie goreng, gue suka, lu kan bubur lu diaduk waktu itu gue liat kan agak Iya, gimana iya sejujurnya ya diaduk Mas gua ya. diaduk. Iya, ha. Sejujurnya gue agak gimana kayak gitu. Kayak gitu. Iya benar benar, iya kayak gitu, ha. Nggak Tapi kayak sering, wadahnya aja gitu, kalau dibikin di Indo wadahnya. seringnya dianggapnya kan gitu ya. Mm-mm, Ih, mm-mm. maksudnya satu genre doang ini. Iya. Nah ini memang kayak menurut gue sih itu kayak apa namanya, kayak interest orang terus diwadahin aja gitu kan sebenarnya. Iya bener, Mm-mm. diwadahin dalam satu gerbang gede musik. Yoi benar. Anjay, ngeri, ngeri Ah. banget. Siapa Ben Sleo? Ben Slayer tuh almarhum kan ya, Bang Jan ya? Almarhum ya. Almarhum ya. Dia udah beberapa tahun lalu kan tuh almarhumnya malah. Gila dia, itu dia pionir kali penulis kritik musik dia ya. Nah tapi yang gua anggap nih Mas ya, gua Hmm. ya balik lagi namanya juga mumbling kan ya kan. Kritikus-kritikus musik tuh yang entah yang ya terutama generasi generasi apa, kalau Orde Baru lahirnya 60-an tuh apa X apa Y itu? Apa bukan baby boomer dong? Yang lahirnya tahun segituan. Heeh, X kalau nggak salah deh. X ya. Mm-mm. X lah misalkan X Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Apapun yang mereka sampaikan itu sifatnya formal formal sama strict banget gitu. Ah. Denny Sakri lah, Ya, terus Ben ya. Sleo gitu Mm-mm, kan. mm-mm, mm-mm. Habis itu kan muncul banyak banget orang anak-anak sekarang gitu kan ya, platformnya makin banyak udah ngomong musik setelah dia gitu kan. Nah, Betul, betul. justru kata gue lebih lebih apa nih ya mati. Ntar lu Mas, Ah. 5% bentar. Oke, oke. Gue pakai ini lighting buat biar nggak gelap. Lighting HP manual anjir. Ntar gue bagi 2 part paling nih Mas obrolannya. Iya, aman, aman. Bebas gua mah. Kemarin yang sama Saka terus sama teman gue tuh, Ah. anjir obrolan udah sejam setengah agak kerekam kan. Aduh, Sian sayang banget, banget, gila. jam setengah. Nah kalau yang teman gue itu dia ini Mas apa, dia teman-teman kata lama gue yang di apa di RG tuh di Ah. Tebet. Nah kalau dia sekarang emang emang akademisi gitu, sejarawan muda gitu lah. Anjay, keren banget anjir. Sejarawan muda gitu. Dan Ah, dia ah, ah. dia geraknya apa devoted-nya gitu Ah. di hal-hal seputar sejarah itu sendiri gitu. Dia ada kolektif juga Oh, kayak lu. kayak gua. Maksudnya kolektif Bokta gitu kan ada. Nah Oh, dia oh punya ya. kolektif sejarahnya juga. Oh, Jadi ah, ah, by ah. interestnya dia ada kayak gitu. Mm. Gue WhatsApp aja gitu ngeliatnya tuh yang gitu-gitu. Bener-bener. Tapi iya sih, keren, keren, keren. Di apa anjir kayak gitu. Nah, gue tuh plannya nih nanti yang kamu tertis ini segmen sendiri ini tuh gue ngobrol sama teman-teman lama gue dulu, gue udah ngelis tuh beberapa Ya. nama yang harus gue ajak ngobrol lah tuh, lu salah satunya ada di situ. Ya, terus Si Amar juga lah, Amar tuh ntar. ntar gue Ah. pengen ngajak Amar juga, tapi Amar kan kayaknya lagi kalau momen-momen waktu ini kayak lagi ini kan, Mm. lagi rapat kali atau gue nggak tahu gimana. Ntar tuh gue bakal apa approach ke dia Iya, juga, iya. ngajak dia soal Tapi ini ntar kalau bentuknya ada visualnya juga berarti nih. ini ada Hmm. Oke, gue oke, yang di oke. Spotify juga ada visualnya tapi solid aja kalau yang kemarin gitu doang, Oh. solid image aja. Oh, di Spotify bisa pakai. Oh,
Tapi Bisa video kan? bisa juga di Spotify. Bisa kan video podcast? Oh sekarang bisa juga ya di Spotify. Bisa. Heeh. Ih Podcast dia bisa. iya iya iya. Ih sumpah gue jarang banget, udah jarang banget denger podcast gue. Padahal dulu lu podcast lu kan mendoan, lu bukan lu mendoan gak sih? Lu berdua mendoan sama Amar. Enggak sebenarnya gue nggak podcast tuh ya dengerinnya cuma kalau bareng Amar doang dulu tuh. Waktu itu ya. Iya gitu. Mendoan podcast Mas, lu berdua. Podcast Mas tuh pas baru-baru keluar itu, pas di kosan Iya itu. ya 2019 awal tuh. Iya, itu. Ya, begitulah. Tapi kalau ini Mas, di sekolah lu nih, di tempat Ah, lu kerja sekarang, ah, kebanyakan berarti kan guru-guru pendidik ah. anjay. Itu dia seumuran lu semua gitu kan? Ya, seumuran kita lah, Gue penasarannya adalah Heeh. gimana sense of creativity Heeh. ataupun sense of idea anjir dari guru dari guru-guru yang ada sekarang terutama yang satu angkatan sama lo gitu Mas. Apakah dia modelan guru yang uh, strict tuh bukan berarti sikapnya aja tapi cara mikirnya, cara dia nulis sesuatu, cara dia nyampein sesuatu gitu. Itu kayak gimana sih gue penasaran tau. Kalau iya, gue juga waktu itu suka merhatiin tuh teman-teman guru di sekolah gue tuh kayak sebenarnya ya menurut gue kalau guru-guru atau pendidik, anjir pendidik ini banget berat banget tuh. Kayak Lu emang pendidik, Mas, lu nggak boleh. Lu tuh nggak bisa ngelak gitu, bener. ya jadi sebenarnya kayak sebut apa ya kalau ada ini nih, ada bukan dilema sebutannya apa sih? Itulah pokoknya bentrokan tuh kayak mereka itu Hmm. secara pengetahuan, secara Uh, secara akses sebenarnya mereka tuh udah terbuka banget no jangan menurut uh, gua. uh, Tapi mereka tuh uh. kadang masih masih ada apa ya, ingatan-ingatan tentang bagaimana mereka dididik dulu. Itu. Jadi itu tuh Gitu. selalu bentrok gitu loh. Jadi Misal case-nya apa? case-nya misalkan kayak anak apa namanya, ada anak yang misalkan melanggar peraturannya bukan peraturan berat gitu misalkan, Uh, kayak misalkan apa ya, misalkan mereka itu bercanda pas lagi wudhu, ciprat-cipratan deh lagi mau sholat, anjir. Berarti cipratan. ya kan. Uh, Jadi terus kayak ada guru-guru muda gitu yang selalu sebenarnya mereka, mandi dia kira mandi di situ. iya maksud gue kayak ketika mereka mereka ngingetin atau apa, ketika ngingetinnya sih baik gitu, udah secara secara verbal aja, secara gitu baik, maksudnya caranya bagus gitu-gitu. Tapi ketika udah kembali ke ruang guru lagi, ntar pasti kayak kayak oh kalau zaman gua dulu pasti dipukul tuh gua kayak gitu. Oh gitu. Oh, Jadi kayak nostalgia nostalgia gitu ya. jadi akhirnya sering tabrakan gitu, kayak misalkan ada anak nih yang kayak kok dia nih, si anak nih di sekolah kayak males banget ya, tidur mulu gitu kan. Uh, Nah terus ternyata dari orang tuanya pun juga, orang tuanya juga emang kayak misalkan terlalu santai apa terlalu apa gitu kan. Terus uh, kayak teman-teman guru sering kayak kalau kalau orang tua gua mah buset deh, udah ini gua pasti udah habis, gua udah apa gitu-gitu. Bukan balik bukan lagi. bukan fokus atau bukan di mana kayak gimana nih ya cara bocahnya ini ya gitu. Bener 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 bener. Kayak kadang malah kalau misalkan ada apa ya, kayak pikirannya tuh kadang ada anak namanya anak SMA ya Bang Ojan ya, kayak Iya iya. ketika disuruh misalkan nih anak SMA disuruh disuruh ke lapangan aja deh gitu kan, Hmm. itu namanya riuh kan nggak bakal terhindarkan kan. Iya bener bener Iya, anjir. itu tuh ada beberapa kayak yang mikir tuh kayak hal keriuhan yang dibikin tuh kayak anak-anak itu tuh kayak bikin apa guru-guru tuh nganggap kayak itu tuh hal yang apa namanya, hal yang nggak boleh banget gitu, hal yang kayak mereka kayak menganggap mereka tuh udah kayak apa ya, kayak melakukan kejahatan gitu nggak sih lu? Kacauan ya kayak Iya, kayak kayak unrest gitu ya. iya, jadi kayak banyak banget, karena juga tapi juga emang kadang emang ya gimana ya, kalau background yang hari ini teman-teman kita yang jadi guru gitu, beberapa tuh emang Hmm. kebanyakan ketika mereka sekolah dulu mereka pun emang anak-anak yang bukan biasa aja, maksudnya yang emang
nurut yang emang gitu loh. Iya, Hmm, emang jarang dari background-background yang kayak good eh, boy lah Mas ya. iya good boy atau ya begitulah gitu. Emang kecil, kecil banget kayak guru-guru yang hari ini jadi guru tuh yang punya background bermasalah saat sekolah tuh emang kurang banget, jarang banget. Padahal kayaknya bukan, mungkin entah itu bermasalah atau ada di dalam circle bermasalah gitu di Iya, era iya, dia. iya Kalau kayak itu gitu. guru-guru yang kayak lebih punya sense sekali kalau misalkan sekarang jadi pendidik gitu ya. Setuju, gue makanya bukannya gue ngerasa gue bagus gitu jadi guru ya, maksud gue tapi Hmm. ya gue ngerasa Bagus, udah jelas itu. kayak dengan pengalaman yang pernah gue alamin saat sekolah gitu, gue jadi punya punya apa ya, gue punya kelebihan. Gue menurut gue jadi gue sebagai guru itu kayak sense anak tuh, bocah tuh bener-bener kayak dia bisa cerita ke gue tuh cerita yang mungkin gak bakal diceritain ke guru-guru yang lain gitu. Oh Kayak iya. gitu, apalagi kalau kayak gue kan ngajar sosiologi nih ya. Nah, Iya jadi pas las kan jurusan itu juga. iya Terus, betul. Jadi itu jadi malah kayak seru banget ya jadi guru. Gue jadi ngerasa gitu kayak ketika mereka heeh, udah nggak ada ketakutan untuk ngobrol apapun, sosiologi kan itu juga dibutuhkan gitu kan. bener bener bener. Iya jadi akhirnya tuh seru banget gitu. Tapi ini yang jadi apa ya? Gue ke-trigger tuh sama ya kayak yang gue pernah ngomongin pas kita kemarin bukber itu, Mas. Ya, Eh, ini anak-anak kan ke-expose sosmed kan kencang gitu kan. ya. Habis itu yang ke-blow up kebanyakan kan yang anak-anak sekolah ini yang bisa dibilang kelihatannya gagap akademik gitu ya. Mm-mm. Entah itu dia ditanya soal kognitifnya atau apapun itu. Itu real terjadikah atau itu sekedar gimmick konten sosmed yang biar 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 dapat follow atau apa gitu. Itu menurut gue sih dua-duanya sih real terjadi tuh, tapi juga kadang Oh. emang kadang agak berlebihan juga tuh kayak narasi-narasi yang bilang Hmm. kayak anak-anak kita itu sekarang gagap akademik tuh kadang juga agak berlebihan gitu. Hmm. Kayak misalkan real terjadi tuh bener kayak akhirnya mereka tuh nyari informasinya itu udah based on sosmed aja. Kayak Hmm. nyari informasi tentang misalkan dia tertarik sama tentang dinosaurus deh misalkan, Apa mas? tentang dinosaurus misalkan. Oh dinosaurus ah. Iya, dinosaurus misalkan. Ya udah mereka nyarinya bakal di TikTok atau di YouTube gitu. Iya iya. Iya, akhirnya Hmm. akses untuk ke bacaan-bacaan tuh akhirnya mereka minim banget gitu. Tapi kalau yang gue bilang tadi kalau gimmick itu juga kadang terlampau agak berlebihan juga, Hmm. ternyata ada beberapa anak juga yang justru dari internet itu malah mereka tuh akhirnya dalam sama satu hal gitu. Ada nggak itu juga kayak di yang lu ajar di siswa yang lu ada ajar? ada satu murid di gua Hmm? apa Itu sih kayak gimana mas dia? iya Suka ada nih. A misalkan. Ada satu murid dia tuh apa namanya dia tuh tertarik banget sama dia tuh pengen jadi duta besar cita-citanya. Iya kan, Anjir. nah terus Terus? apa, terus dia tertariknya tuh sama di perang-perang negara gitu. Oh gitu. Iya, Terus gua sampai bener-bener waktu itu gua lagi apa ya, gua materi apa gitu hmm? lupa gitu. Terus dia nanya terus kayak gitu, terus sampai gua gagap sendiri, gua nggak bisa jawab. Ah, Iya, akhirnya gua karena itu pokoknya soal perang antar negara gitu deh. Awalnya ah. gara-gara Palestina deh, gua Oh ngobrol gitu. Palestina. Iya, Ah. iya dia akhirnya tiba-tiba nyerempet juga ke kayak perang di Sudan, perang di mana Wih, gitu-gitu keren, kan. keren, keren, Iya. keren, keren. Ah. Ya, terus dia akhirnya gue kalau pas ngobrol sama dia gue tanya gitu-gitu ya, semuanya justru berawal dari internet dia. Menarik. Baru dia pindah ke buku itu setelah internet justru. Nah itu emang kayak anak-anak sekarang tuh triggernya dari situ perlunya gitu ya. Lu jangan Bener. kenalin, oke, membaca ya, tapi membaca bukan sebagai kayak logika logika apa solid banget gitu lu pintar dengan membaca. Oke, baca kan apa
konteksnya nggak cuma kertas gitu Iya, kan, ya iya, enggak? iya, betul. Ya kan habis itu bakal mengarahkan leads ke beberapa platform lain itu Mm-mm. bakal lebih bagus gitu kan ke Iya. tadi mau bilang buku dan sebagainya. Mm-mm. Nah, tapi kata gue nggak kayak lu semua tuh paling cara responnya guru-guru, ya enggak? Itu terjadi dengan anak yang tadi tuh, ada guru yang ngambek sumpah. Serius kayak gimana Serius. men? Oh, astaga, jadi kayak eh eh tapi mudah-mudahan dia nggak nonton lah ya, tapi Nggak maksudnya X saja sebut saja X iya, gitu kan. pokoknya ada X kayak sama dengan anak yang sama. Si anak yang sama ini lagi Heeh. satu pelajaran tertentu. Terus kayak tiba-tiba oke lah gue sebut aja pelajaran ekonomi, dia di pelajaran Heeh, ekonomi. heeh. Nah, Oh yang tiba ngajar Hatip Basri. Sri Mulyani ini kebetulan yang ngajar. Heeh. Nah, terus iya, terus tiba-tiba si anak ini bertanya, pembahasannya tiba-tiba udah soal saham stock market gitu. Anjir. Iya. Ya, terus tiba-tiba ya udah kayak gurunya kayak ini belum belum ranah kamu nih, tar dulu gitu-gitulah. Tahu gak sih lo? Heeh. Jadi Terus kayak kalau emang misalkan ya nggak apa-apa sebenarnya kan sih, jelasin aja nggak sih? iya, iya Mm-mm. bener. Iya kayak gitu masih ada, dan itu segenerasi kita gurunya. Jadi benturan generasi pada akhirnya. Iya kayak gitu bener. Ada, masih ada Wah, kayak gitu. kacau. Mm-mm. Wah, anjir, nah itu makanya nggak sama kayak lu, gue yakin responnya atau reaksinya ketika dapet murid yang kayak gitu, Iya bener yang bener bener. brilian gitu lah, bright lah itu ya kan. Bener. Justru kan kecerdasannya itu bisa kita ukur gitu kan mas ya. Mm-mm, mm-mm. Nggak dari nilainya dia ya, tapi dari rasa ingin tahunya dia ya, ya kan, Bener bener banget, makanya iya dari setuju gua. bawelnya. Setuju setuju setuju. Iya kayak gitu. Wah, anjir, soalnya kemarin pas gue ke teman gue juga ada, kan gue yang tadi gue bilang tuh pasti gue udah 2 interview dulu kan Ya sebelumnya. ya. Satunya lagi juga pengajar mes, dia Ah. ngajar PKN. Oh, Dia teman gue juga dulu waktu itu pas di R gitu. Nah iya, sekarang dia ngajar PKN. Nah case-nya sama kayak lu mes. Ada siswa yang bla bla bla, dia pinter, habis itu di kelas 9 kalau dia Oh, bilangnya SMP kelas ya, 9 oke. itu, kelas 9 udah. Nah, kalau case teman gue ini, dia di kelas nge-trigger si siswa-siswanya dengan nggak langsung deketin buku, kertas Ah. dan sebagainya ke mereka ke depan mukanya, tapi ngomong kalian mending baca resensi buku ini dulu deh di internet ini. Nah, habis itu Oh, dari baca resensi itu ya. si siswa-siswinya itu bakal tanya ke teman gue itu, Pak ini buku judul bukunya apa sih? Kalau Bapak ada boleh minjem nggak? Gitu-gitu dia juga mas. Nah, Ah. habis itu ada juga yang guru yang kayak lu bilang lu tadi itu nggak senang dengan apa, pendekatan siswa yang lebih aktif kayak gitu. Iya, iya, Oh, Makanya jadi kebagi dua kan ya, oh kalau sama, bisa dibilang sama mah. kasusnya sama ya. Iya, gua bilang wah. Oh, iya 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 iya. Terus satu case gua waktu itu ke TB Ah, Bebasari deh kalau nggak salah tuh namanya, yang punyanya Jen RS, ya. buku apa, toko buku Bebasari. Nah Mm-mm. gue ngobrol sama penjaga toko bukunya bentar tuh, bla 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 bla. Habis itu dia cerita tuh mas, Apa? wah kemarin eh, di toko buku ini ada anak SMA yang kelas 1 atau kelas 2 yang baca bukunya NHD ini sama Laila Hudori. Anjir, gue bilang oke juga Oh, iya baca iya. buku NHD-nya. Jadi kata gue Mm-mm. aslinya, makanya gue bilang gimmick-gimmick yang ada di sosmed itu mungkin bukan mungkin itu bener ada gitu kan, tapi Ah, secara secara presentasi bisa jadi 50-50 gitu kan ya case-nya enggak. ya ya. Kan bukan tuh guys, tapi koreksinya adalah gimana cara nge-handle yang ini, yang 50% nggak tahu ibu kota itu ya kan, sama 50% ini yang geliat sama learning desire-nya tuh tinggi, iya kan. Iya benar, Kalau learning desire tinggi ketemu yang guru teman lu itu tadi agak susah kan tuh, ini bukan ranah kamu, sejak mana bukan ranah kamu kan. Iya, benar benar, Jadi emang iya, emang emang apa ya? Jadi emang itu yang balik yang ke gue bilang tadi. Jadi kayak mereka
secara guru-gurunya yang generasi kita ini secara pengetahuan mereka udah terbuka, mereka udah ini, cuman kadang masih terbentur sama pengalaman mereka dulu dididik gitu. Asli, Mm-mm. asli. Mulai dari entah dari itu tadi kayak kalau guru-guru kita kan dulu itu ya maksudnya Iya sih. ya, ya dulu pun juga cuma beberapa guru aja sih yang bener-bener apa namanya bisa bisa diajak diskusi nggak sih kayak gitu, masih Hmm. sama sebenarnya kasusnya sama kayak dulu. Iya sama gue juga. Nah bahkan dulu gue pas di SMA, ini balik lagi bukan bukan salah di gurunya ya, Mm-mm. tapi salah emang pendekatan dia mungkin karena itu dibentuk dari nature nature dan lingkungannya kan, iya nggak? Nah iya itu. Ngajar ngajar satu mata pelajaran tertentu gitu ilmu sosial, Mm-mm. tapi dengan pendekatan hafalan kan nggak pas ya. Iya bener itu. Heeh. Misalkan teori A Ah, di SMA misalkan ada teori apa labeling gitu ya Mas. ya ya. Tapi nah teori labeling menurut Ani adalah ini gitu kan. Mm-mm. Habis itu soal yang muncul adalah apa teori ini menurut ini gitu kan, itu Iya kan jadi memorize banget kan. sumpah iya bener. Heeh. Iya itu udah itu kayak iya masih terjadi tuh kayak apalagi kalau pelajaran-pelajaran modelan ilmu sosial gitu, apalagi sosiologi, sejarah gitu, kayak bahkan untuk soalnya berbentuk pilihan ganda aja itu sebenarnya udah Iya benar nggak benar banget benar gitu. benar. Heeh. Iya habis itu pilihan di UN juga pilihan ganda gitu kan, Ya. nggak di sosiologinya itu sebenarnya. Mm-mm. Kata gue itu tuh approach-nya kenapa kenapa harus sama kayak gitu kan, entah itu dari anjir jadi lu jadi ngomongin Kemendikbud lu men. Bentar Bang Ojang, gua ngambilin dulu bentar. Heeh, gila aus lagi. Bener. Aus semua. Lu kemarin pulang kampung berapa lama, Mas? Wah lama banget gua kan, gua kalau pulang kampung selalu lama, gua tuh berangkat tanggal 25 kemarin. Sampai Sampai nyampe sini lagi gua tanggal 5. 5 tuh hari Minggu ya? Enggak, Sabtu. hari Sabtu. 25 anjir. Iya, Kediri. 10 hari Tapi selalu. Heeh. Kediri Kediri tuh adem atau gimana sih, Mas? Enggak, Kediri mah Kediri itu kayak kalau kota yang lain gimana ya? Dia enggak dia panas tapi anginnya aja yang kenceng. Panas. Oh, gue Mm-mm. kira tuh area-area sejuk. Kayak apa Salatiga gitu kayak Kalau yang di gunung-gunung. daerah Kelutnya iya sejuk dia. Oh, kebagi dua jadinya, Kebagi pesisir dua. sama atas gitu. Apa bukan? Tapi gimana ya dia tuh kayak 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 ya sih kebagi dua lah, tapi kebagi duanya tuh nggak apa ya, ya kebagi dua lah dari tapi antara ujung sama ujung gitu kebagi duanya. Oh, iya. Mm-mm. Kayak Pekalongan gitu sama Sama mungkin. ya, iya kayak gitu. Jadi utara mentok pantai, Mm-mm. tengahannya gunung. Nah iya kayak gitu. Cuman kalau Betul. Kediri tuh dia bentuknya kan nggak ke atas bawah, dia ke samping gitu, Oh, oh, jadi nggak punya gitu. pantai, nggak punya pantai. Oh, jadi rentangannya yang horizontal gitu Iya, dia. dia nggak ada pantainya kalau di Pulau Jawa. Lalu kalau Surabaya mah udah jelas panas. Iya, rumah gue di dekat Suramadu kalau Surabaya mah. Anjir serius Mas. Dekat banget, kayak mungkin kayak naik motor 2 kilo 3 kilo lah. Hmm, Mm-mm. tapi makanan Surabaya gue pernah itu pedas-pedas juga Mas ya. Surabaya benar, medok medok apa sih sebutannya, kayak dia tuh kayak punya ciri khasnya tuh pedesnya tuh yang kayak pedes-pedes Sumatera gitu loh, yang gerak gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Waktu itu tuh gue nyoba sekali apa ya namanya makanannya ya. Yang Apa? ikan tongkol apa itu waktu itu gue ke situ tuh. Ah, 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 ah. Yang di pasar tuh Mas. Ah, ah, ah. Anjir pedes banget Mas. Iya dia Enak banget tapi. enak ya, kalau Surabaya tuh pedesnya tuh dia apa ya sebutnya, nonjok kali ya, apa sih? Iya nonjok bener. Iya, kayak gitu. Tongkol pecel apa gue lupa tuh. Ya, 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 ya. Anjir Surabaya tuh banget. itu ya, ikan Surabaya udah pasti ikan-ikannya sih yang seru-seru tuh. Anjir seru. Udah kalau di Kediri itu mungkin standar sebenarnya, nasi nasi pecel sama ada sambal tumpang, sebenarnya sambal tapi dia dari tempe yang udah agak basi gitu. Tapi sambal-sambalan ya kebanyakan di Jawa Iya. Timur tuh ya Banyuwangi ya. Iya, benar. Ya kan? Heeh. Banyuwangi juga Gue sambalnya tuh kenceng juga tuh. anjir. Kenceng juga tuh ya. Buset. Kalau kalau gue kan di Jawa sambal nggak terlalu itu ya. Ya. Sambal lo biasa aja. Heeh.
nggak pedesnya tuh nggak pedes banget, tapi kuah-kuahnya banyak kalau di Ya, gua. ya benar 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 benar. Kuah sama makan makanan yang dari apa sih? Itu sego megono itu kalau daerah gua kan bukan bukan kuah kan, Ya, tapi gurihnya tuh ya. kencang kalau Jawa. Mm, 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 Tapi mm. kalau Jogja mah iya manis. Iya udah Jogja ke bawah Jogja Solo. Tapi yang penting Madrid semalam kalah. Benar. Itu ya begitulah. Padahal 3-0. tiga Inter kosong Milan 2-1. Inter Milan kata gua nih, Mm, Mes, mm, mm. bisa final lagi dia. Kata gue sih final lagi nih. Iya kan? Inter Mm. Milan kata gua final lagi karena 2-3 musim terakhir anjir konsisten. Iya dia, benar setuju gue setuju setuju. Pelatihnya siapa sih sekarang Inter tuh? Simone kan? Oh Simon, iya udah. Masih Simone dia kan? Benar 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 Katanya benar. belum berubah tuh masih Inzaghi. Iya setuju gua menurut gua juga Inter masuk final ini tapi lawannya tuh Bisa. eh, Dia kan bagian kanan kan, bukan kiri kan? oh iya deng. Sekarang Dia kan iya benar 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 benar. masih bagian yang sini nih gue lupa. Pokoknya kalau atas kan tuh Madrid. Oh dia kalau Inter tuh ketemu yang PSG deh kayaknya. Apa ya? Bro? Kan gue lupa Lupa dah. gua. Iya, kalau lawan PSG sih PSG menurut gua bisa lewat sih. Iya jebret. Valentino. Ah, Ini kalau Liga Champions tuh gue jarang banget lihat sekarang paling ntar final tuh. Nah paling timnas itu 17 tuh kemarin 2 game nonton. Sumpah sama, gua juga 2 game nonton Lu itu. nonton nggak? U17 nonton gua 2 game. Kalau game pertama full Iya, defense. full itu mah. Terus Kayak yang game kedua ya lawannya Real Madrid gampang sih ya. Kalau gua tuh sukanya sama timnasnya Coach Nova kemarin tuh. Nova ini. Iya kayak nggak tahu ya maksudnya kayak dari apa namanya cara dia walaupun ini cuma dari video-video kesebar gitu kan ada yang kayak ancaman-ancaman kayak kalau ada yang main Ada sosmed emang. ada yang main iya ya kayak bilang kalau ada yang main sosmed atau apa dikeluarin gitu-gitu tuh maksud gua itu efektif banget Anjir. tau buat anak umur segitu di Buat Indonesia tuh bocah ya. iya Bener bener bener. bener kayak gitu tuh kayak menurut gue sih apa gue justru malah lebih suka permainan pas lawan Korea walaupun digempur ya tapi kayak apa namanya lu ingat gak mau ada peluang yang striker atau si Mirza ada yang tinggal satu Oh lawan satu. iya. Oh Iya geblek sih itu anjir. iya maksud gue menurut gue ya gue ngelihat Indonesia tuh permainannya tuh sebenarnya kayak gitu udah Iya basicnya di situ mas iya ya. Oh bener bener bener. kayak nggak usah kayak berusaha jadi negara lain gitu. Heeh. Trupas-trupasnya tuh cakep kita ya. Asli terupas bener terupas udah Iya terus kan? kayak Itu bertahannya kan tuh mm itu dari segitiga tuh yang ke bola ke Mirza kan, habis bener itu nggak kesut. bener segitiga dari samping terobos sudah. Ah, Heeh. nah habis itu mungkin baru disadari belakangan pada akhirnya ya Hmm. Indonesia. Iya iya Main sama pandit-pandit yang apa tuh? Yang teriak-teriak Liverpool itu mas, lu lihat nggak mas? Yang fans Liverpool, iya yang orang Bandung kalau nggak salah dah. iya orang Bandung. Heeh. Nah, kalau di Indonesia kayak ngelihat eh, strategi permainan dan sebagainya itu kan hitam putih gitu ya. Iya iya Lu menyerang lu berarti keren, lu putih lu bertahan lu berarti jelek ya iya kan. iya bener setuju banget gua. Itu kan gara-gara ya balik lagi Justinan domba kan, ya Iya enggak? bener domba iya sih emang kayak iya tuh emang kiblatnya Iya kan? kenapa kesana semua sih Ba- anjir dah. Bazingnya kuat karena maksudnya itu kan back on filosofi gitu kan. Iya betul. Iya enggak? Heeh. Nah, padahal cara main bertahan kayak gitu ya itu part of art juga kan. Setuju gua Gitu maksud aja gua sih. iya maksud gua ya bertahan kan pakai maksud gua pertama pakai strategi Hmm. udah pasti kan bertahan itu Nah, terus kayak apa namanya sekalipun parkir bus kalau lu nggak punya pemain yang bisa memahami strateginya ya parkir ah, busnya juga lewat gitu menurut gua. asli benar Mm, benar mm, benar. mm, mm. Nah itu orang Indonesia main strategi bola gitu nyerang bertahan hitam putih banget anjir kayak surga neraka gitu loh. Iya Iya kan? bener. Ah, Lu ah, nyerang lu keren ah, gitu, ah, lu ah, ah. bertahan lu neraka gitu berkata. Kan kayak gitu anjir. Iya kayak yang
keren tuh si wawancaranya Pangeran yang sama Emmanuel Petit, lu udah nonton belum tuh Emmanuel Oh, gue Petit? belum tuh, itu gimana men? Iya, si Petit tuh bilang kayak pertama Pangeran nanya ada di Indonesia tuh lagi rame antara kayak sepak bola menyerang itu udah pasti lebih indah gitu. Ah. Kayak walaupun lu kalah lu akan jadi apa namanya? Loser yang terhormat segala macam gitu Ah, kan. ah, 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 ah. Si Petit bilang kok di sini kayak gitu mikirnya gitu, dia bingung. Nah Jadi kan, dia bilang kayak terus si Petit bilang kayak gue mendingan dicemooh, mendingan jadi apa namanya di bahan obrolan yang walaupun gue ugly win. Dia bilangnya ugly-nya pakai gini. ah, ah, ah. Yang masih maksudnya masih apa namanya masih perdebatan itu ugly apa enggak. Diperdebatkan. Ah, ah. Iya. Gue mending jadi apa pemenang Piala Dunia tapi gue parkir bus katanya gitu. Iyalah, ya Iya. kan? Heeh. Itu kan logikanya bukan padahal pada akhirnya ya kan, Iya, tapi emang itu part of strategi gitu kan, bener. Heeh, iya heeh. nggak? Iya, heeh. Bukanin dia karena nggak bisa nyerang habis itu nggak bisa passing, enggak. Iya, Tahu kapasitas, habis itu bener. kapasitasnya lebih menonjol di bertahan, Nah, heeh. ya kan? Mm-mm. Habis itu ya udah manfaatin dengan skill bertahannya itu. Iya, betul. Udah. Nah ini Betul. kan asli di Indonesia kayak surga neraka anjir ngomongin kalau kayak gitu doang. Iya, makanya kata gua ya elah domba-domba. Domba habis itu ya kan. Mm-mm. Itu kan terlalu banyak habis itu ngomongin sekarang kan ngomongin bola kan siapapun nih bisa gitu kan ya Ya, gak udah. ya, 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 ya. Ini apa konsekuensi dari apa mainstream sport kan kayak Ah, gitu kan. mm-mm, mm-mm. Ngomongin banyak orang dan ya udah anjir ini surga neraka di Indonesia nyerang gini. Terus itu bertahan gini ya itu kan ya jadinya kayak siapa kayak ST gitu kan ngebecat gitu-gitu Iya. kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya benar-benar. Tapi misalkan Piala Dunia lolos lu proud tuh Mes, lu bangga nggak? Kalau lu salah seorang yang timnas banget menurut gua Ya. bareng Amar Ah, gitu ah, lah. ah, ah. Gua sih ya udah pasti sebenarnya proud, cuman ya emang apa ya maksud gua kayak pertama udah nggak ada yang bisa dibanggain nih dari Oh dari iya nama benar. Indonesia selain kalau emang timnas ke Piala Dunia ya udah itu yang bisa kita banggain itu sebagai Iya benar benar benar. sebagai ibaratnya sebagai warga negara gitu. Iya benar 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 Itu benar. kedua bukan gak bangga sih maksudnya gue bukan masalah naturalisasinya ya cuman gue Hmm. yang itunya ya agak sedikit nggak bangganya ya produknya itu bukan produk yang kita bikin gitu kita yang bikin Iya betul. walaupun walaupun gue apa namanya nggak meragukan gitu apa ya kayak perjuangan atau pemain-pemain yang nggak besar di Indonesia karena mereka juga menurut gua ada darah Indonesia tuh soalnya apa namanya gua nih yang maksud gua ada darah India walaupun jauh banget ya Hah? kadang tuh gua Oh iya lu kan India. maksudnya itu tuh gua bahkan ada sedikit kayak proudnya sedikit gitu. Oh gitu. Iya jadi buat menurut gua mereka tuh kalau urusan ada darah tuh pasti mereka bener-bener abis-abisan juga sih. Apapun misalkan kontraktualnya apa gitu sebelumnya gitu itu. Iya ya, iya, heeh. Maksud gua kayak sekalipun ada kontraktual di balik itu pun menurut gua mereka tetap bakal fight abis-abisan gitu. Pasti ada namanya proud darah ketika emang ada darah di situ tuh proudnya pasti Hmm. ada menurut gua. Iya juga sih benar. Mm-mm. Anjir. Itu kalau timnas senior sejujurnya udah biasa aja sih Iya, gitu. iya, iya, iya. Gue terakhir suka banget nonton kalau yang senior tuh siapa? Pas ST awal kali tuh ya. Iya betul itu juga itu. ST awal pertengahan tuh kan masih balik lagi bukan kayak kayak yang lu bilang tadi itu benar bukan atau ini atau apanya ke produknya ini produk Iya. KNVB dong ya kan. Benar, heeh. Setuju Tuh, gua. dia ngantuk juga kan lu Mas. Lu boleh besok masuk pagi. Boleh. Ya udah, Mas. Thank you berat lu udah mau gua ajak ngobrol berapa nih? Kita dari jam 9 tadi ya? Lumayan dia. Jam, 9 jam kurang. setengah Iya, heeh. kayak gitu. Heeh. Nanti paling di minggu-minggu ini gua bakal post. Nanti previewnya gua bakal kirim ke lu dulu. Kan lagi video di lu kan tuh ya. Maaf ya Miss ya. Aman, ntar gua upload ke Google Drive aja apa gimana?
Boleh ya Ya Google udah. Drive. Ya, sip sip Nah, sip nanti sip. gue preview ke lu dulu Mm-mm. videonya. Kalau ada yang lu mau part di apa di cut gitu atau di apa, Ya. nanti gue kirim review, lu bisa komen di situnya ya. Oke oke oke. Mas ya, thank you berat, Thank you banget lancar, Bang Ojan. Sukses terus. sehat-sehat terus, Sumpah sukses terus tapi juga. gua nggak bohong, gua jujur gua ini konsep, bukan konsep, maksudnya kayak yang konsep yang lu bawain. Gua denger satu yang, tapi gue lupa, gue juga dengerinnya waktu itu sambil ngapa-ngapain sih. Ada lu yang ada Eh, bahas nyinggung film, dokumenter kriminal kalau nggak salah ya. Apa sih, lupa gua. lu ngenakin anjir, mes. Bener kan, tapi lu ada itu di situ yang gua Ada. ingat. Iya Eh, itu. Gue dengerin satu di YouTube, gue dengerinnya. Anjir itu ngenak, itu emang Tapi ngenak. ini, Mbak, sumpah gue ini banget, keren keren banget, semangat terus Bang Ojan. Ini Mesa mah, lancar terus, band iya, lancar gitu-gitu ya. yo, Anjir, kayak beneran kayak di ini, kayak di interview sama Rio Wicaksono. Udah, thank you ya. yo, thank you banget Di Bang Ojan video ya. paling gue kirim ke private. Sehat terus, lancar semuanya. Yo, Bang Bye Ojan sip. bye. Bye bye, yo Bang Masa Ojan. nanti kalau udah itu lu kirim aja ke gue ya. Sip 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 sip. Sesempatnya lu aja. Aman 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 aman. Ya, thank you. Yo, Bye bye, Mas. bye bye Bang Ojan, yo. Ya.